Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih membahas seputar HIV/AIDS dan juga infeksi menular seksual. Saya ke Dr. Hajeng. Dokter, tadi sebelum jeda saya bertanya mengenai penularannya seperti apa untuk IMS ini. Baik, silakan dok dijawab. Penularannya karena berkembang ya, dulu dari hanya menular secara seksual, kemudian karena juga ternyata tidak harus dengan berhubungan seksual. Ini yang pertama seksual, hubungan seksual. Kemudian yang kedua tidak sampai berhubungan seksual tapi berdekatan, bersentuhan. Bersentuhan juga ya dok? Ya, itu. Kemudian yang sama dengan yang HIV tadi yang lewat ASI, gitu. Jadi ada 3 proses penularannya. Oh baik, gitu. jadi berbahaya juga berarti ya dok ya? Berbahaya sekali, karena terbukti bahwa ternyata bukti-bukti menunjukkan peningkatan IMS ini lajunya seiring dengan peningkatan HIV/AIDS. Terus meningkat ya, sampai saat ini? Justru meningkatkan 2-4 kali lipat dari kasus HIV/AIDS pada saat peningkatan IMS juga. Memang harus diwaspadai betul-betul ya dok kenapa perlu ditekan peningkatan laju IMS ini karena keterkaitan dengan HIV/AIDS juga. Baik, jadi penyakit ini tidak boleh disepelekan ya dokter ya. Baik, saya ke Dokter Fendria kembali dok. Mungkin gejala-gejala lain yang ditimbulkan begitu untuk HIV atau AIDS ini seperti apa dok? Jadi gini, untuk gejala HIV sendiri atau penyakit HIV ini ada 4 gejala. Jadi yang pertama, begitu virus masuk ke tubuh penderita, dia tidak akan menimbulkan gejala. Itu yang dinamakan periode jendela. Jadi kalaupun misalnya kita tahu bahwa kita beresiko, kemudian kita memeriksa, biasanya hasilnya akan negatif. Itu bisa berjalan antara 2-4 minggu. Jadi antara virus yang masuk ada periode jendela, jadi dia tidak berkembang dulu di tubuh kita. Pada saat kita misalnya merasakan bahwa oh saya kok berperilaku ternyata pasangan saya kok positif, misalnya saya mau ngecek misalnya ternyata hasilnya akan negatif pada saat itu. Dia masuk periode jendela. Kemudian tahap yang kedua itu yang dinamakan dia sudah mulai kalau diperiksa itu hasilnya positif, tapi dia juga belum menunjukkan gejala. Seperti orang sehat begitu Seperti ya? orang sehat. Nah, itu bisa sampai antara 5-10 tahun, Mbak. Oh, cukup lama berarti, cukup lama. dok, ya? Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa, loh, saya ini tidak melakukan apa-apa loh dok, kan sering kan pasien-pasien konsultasi gitu, kemungkinan itu tidak hanya berlaku pada saat setahun atau sebulan 2 bulan yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu sudah pernah melakukan itu, atau mungkin pas gantian jarum suntik atau pas kena pisau cukur, kita kan tidak tahu. Nah itu begitu, tapi kalau pemeriksaan itu hasilnya positif, tapi tanpa gejala. Nah kemudian yang ketiga itu dia sudah muncul gejala, misalnya ada diare yang tidak sembuh-sembuh, penurunan berat badan kayak gitu. Secara drastis biasanya ya. Terus mulai ada pembesaran kelenjar getah bening misalnya kayak gitu, itu sudah masuk ke tahap ketiga. Nah tahap keempat itu yang dinamakan AIDS, di mana itu adalah fase terakhir dari penyakit yang disebabkan oleh HIV ini. Jadi kalau pas tahap keempat itu sudah gejalanya sudah banyak, kondisi pasien itu sudah mulai menurun. Jadi tentara yang ada di tubuh kita itu sudah mulai berkurang banyak, sehingga kita mudah ketumpangan penyakit dari yang lain-lain, termasuk misalnya dari IMS dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk pengobatannya sendiri seperti apa dok? Apakah bisa sembuh dok HIV atau AIDS ini dok? Nah, untuk HIV/AIDS sendiri itu pengobatan itu ada. Pemerintah juga sudah sudah menyediakan obat-obatan untuk HIV itu namanya ARV, antiretroviral. Jadi ARV itu disediakan di rumah sakit seperti di Rumah Sakit Sudono tempat saya bekerja, kemudian di rumah sakit daerah kota atau di Kabupaten Madiun atau di Puskesmas Kota Madiun, itu hampir semuanya ada disediakan obat ARV itu. Kemudian di Puskesmas Kabupaten juga disediakan ada, jadi itu ada namanya PDP sendiri itu ada. Jadi nanti kalau misalnya ada pemeriksaan di situ, kemudian untuk konsultasi itu disediakan tempatnya. Kemudian apakah ini bisa disembuhkan? Kita mengatakan bahwa itu harus terkontrol. Nah, jadi kalau misalnya orang yang dengan virus HIV ini, dia harus minum obat rutin.
Jadi tidak boleh berhenti. Jadi Nggak boleh begitu, skip obat ya? betul. Baik. Jadi sekali dia minum obat harus terus, kemungkinan bisa seumur hidup. Sama seperti kalau baik. kita sakit diabetes, hipertensi kan, diabetes, hipertensi tidak bisa disembuhkan tapi terkontrol istilahnya, karena terkontrol dengan obat seperti itu. Untuk kasus meninggal akibat HIV/AIDS ini seperti apa, Dok? Banyak kasusnya, misalnya itu kan karena jatuh ke kondisi AIDS-nya. Jadi daya tahan tubuhnya turun, biasanya masuk karena misalnya sakit TBC paru-paru, kemudian ada gangguan otak, misalnya ada toksoplasmosis cerebri, bisa jatuh dalam kondisi kejang, tidak sadar, itu sampai meninggal. Biasanya itu stadium yang akhir yang AIDS itu sudah kalau kita periksa itu kekebalan tubuhnya tinggal 30, ada yang 16, padahal normal itu 500. Wah, Di atas baik, 500 jumlahnya segitu. Ya. Tapi kalau misalnya sudah sekian, misalnya di bawah 200 itu otomatis penyakit itu sudah numpang ke tubuh kita, mulai dari sariawan yang ada putih-putih di rongga mulut, bisa diare yang tidak sembuh-sembuh, dikasih obat segala macam tidak sembuh-sembuh, itu efeknya seperti itu. Oh, baik. Jadi penyakit itu akan lebih mudah menyerang begitu ya, dan tidak sembuh-sembuh gitu. Betul. Tadi Dokter Findria mengatakan bahwa kalau orang yang menderita HIV/AIDS ini harus mengkonsumsi obat seumur hidup begitu ya. Jadi ini tidak bisa disembuhkan ya, Dok ya? Kalau dinamakan disembuhkan tidak terkontrol. Jadi Terkontrol. obat itu tujuannya adalah untuk menekan virus itu. Oh, baik ya. Jadi tidak membunuh. Beda dengan obat kayak antibiotik kan membunuh bakteri. Kalau ini hanya menekan supaya daya tahan tubuh kita jadi bertambah seperti itu. Baik. Karena menyerang kekebalan itu tadi Ya, ya. Baik. betul. Kalau IMS, Dokter, bagaimana pengobatan? Penanganannya seperti apa untuk penderita IMS ini? Untuk pengobatan IMS itu apapun penyebabnya, entah itu virus, bakteri, atau jamur, atau protozoa, atau ektoparasit, itu ketersediaan sangat gampang dan mudah dan lebih menyembuhkan. Hanya ada 1-2 yang seperti sifilis itu tidak cepat penyembuhannya, tapi pengobatan jangka panjang. Tapi semua menjanjikan untuk sembuh. Oh, Itu baik. bedanya Jadi bisa kalau sembuh ya, Dok? pada yang penyakit menular seksual yang lainnya yang selain HIV, ya. Baik. Itu Jadi banyak. bisa sembuh. Ada yang sembuh dalam jangka waktu singkat, Mhm. ada yang perlu panjang dengan monitor pemeriksaan laborat yang rutin berkala. Itu contohnya pada sifilis itu harus berkala, pengobatannya agak jangka panjang. Baik. Tapi kalau yang kencing nanah akibat jamur atau kutil kelamin tadi, itu bisa segera sembuh. Tapi berbahaya atau tidak, Dok? Karena mungkin orang begitu ya yang mungkin terkena penyakit infeksi menular seksual, maaf begitu, tidak usah diobati, nanti sembuh sendiri. Nah, ini bagaimana, Dok? Apakah harus ke dokter dulu, harus diperiksa dan lain sebagainya? Kalau untuk sembuh sendiri belum ada, semua harus pakai pengobatan. Baik. Meskipun itu dalam jangka pendek harus pengobatan. Yang terpenting di sini adalah pengobatan yang dini, awal. Ya. Kenapa begitu? Karena kita mencegah terjadinya komplikasi. Kenapa IMS perlu diwaspadai itu karena justru ke arah komplikasinya. Oh, baik. Sehingga perlu diagnosis atau ketepatan dalam menemukan nama penyakitnya dan segera mengobati sebelum jatuh ke komplikasi. Karena komplikasinya banyak sekali dan itu sangat merugikan. Nanti diantaranya ada yang ke arah kemandulan, baik. kecacatan, kemudian juga kecacatan terutama pada janin lahir itu. Sehingga kenapa meskipun itu ketersediaannya mudah, cepat dan menyembuhkan, tetap perlu diwaspadai untuk menekan terjadinya komplikasi. Baik, karena infeksi itu tadi bisa menyebar begitu ya, Dok, Ya, seluruh tubuh, sangat ya? mudah menyebar. Sangat mudah Ya. menyebar. Baik. Kalau untuk pencegahannya, Dok, untuk IMS ini seperti apa langkah pencegahan agar kita ini tidak terkena IMS gitu? Untuk pencegahannya dua tujuan utama. Satu adalah memutus rantai penularan. Nah, kemudian yang kedua mencegah komplikasi tadi.
Untuk kedua-duanya itu ada beberapa yang perlu kita lakukan, itu adalah mengatasi pajanan. Mengatasi pajanan itu dalam arti mencegah menjadi seseorang itu menjadi berisiko tinggi untuk punya penyakit itu. Orang-orang yang berisiko tinggi itu diantaranya adalah yang perilaku seksualnya bebas, kemudian yang homoseksual, kemudian yang narkoba. Ketiga itu termasuk risiko tinggi, dan usia risiko tinggi itu usia antar remaja sampai pertengahan dewasa. Remaja pun juga bisa beresiko remaja terkena IMS ya, Dok? Sangat beresiko. Sehingga ada juga vaksin yang diperuntukkan untuk remaja untuk mencegah itu terjangkitnya penyakit itu kalau sempat kontak gitu ya. Kemudian mengatasi infeksi. Mengatasi infeksi itu tentu saja kalau sudah ketemu dia berisiko tinggi punya penyakit IMS, itu kita berikan caranya misalnya ya, kita berikan kondom sehingga pada waktu berhubungan dengan pasangannya akan terlindungi. Itu kalau sudah ketahuan. Kemudian mengatasi komplikasi tadi, ya, itu tentu saja dengan memberi pembekalan kepada fasilitas yang primer yang di garda depan, itu pengetahuan untuk memahami betul, terus terang ini klinisi ya, para dokter, perawat memahami betul penyakit IMS itu, sehingga kalau ada penyakit itu bisa tertangani dengan cepat. Betul. Kemudian juga mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat itu dalam hal kesehatan ya. Itu biasanya kalau sekarang heboh atau baru, bukan heboh ya, memang program nasional ya, itu lewat Germas itu. Betul, ada Germas. Itu adalah tentang menjaga kesehatan, termasuk kesehatan dalam berhubungan seksual. Nah, itu yang dimaksud dengan kesehatan itu tidak hanya kesehatan ngecek tensi, ngecek bukan, tapi juga dalam masalah berhubungan seksual. Karena berhubungan yang sehat itu ya tentu saja ya dengan pasangan yang resmi, kemudian tidak seks bebas, maksudnya itu untuk mendidik masyarakat. Kemudian juga untuk melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat itu kalau yang program mulai lama sampai sekarang itu masih giat dilaksanakan itu adalah pada mereka-mereka yang berisiko tinggi seperti wanita penjajah seksual macam itu, diberikan atau pelanggannya itu diberikan penyuluhan. Penyuluhan, kemudian kalau memang terpaksa mereka tetap melakukan ya terpaksa kita beri alat pengaman seperti kondom tadi. Jadi di sini kondom itu bukan sebagai alat KB ya, tapi pencegahan penularan. Baik. Kemudian yang terakhir ini ya, menyediakan fasilitas kemana mereka kalau terjangkit penyakit itu. Nah, ini juga penting ini, Dok. Nah, fasilitas ini. Baik. Kalau misalnya nih ya, ada pemirsa di rumah, ada gejala-gejala tadi yang disebutkan oleh dokter, harus datang kemana, dokter? Iya. Kalau itu biasanya ada yang ke dokter kulit, ada yang ke dokter, kalau hubungannya dengan kemutian ada yang ke dokter kandungan. Kemudian kalau ada hubungannya yang masih badan tidak nyaman, biasanya ke penyakit dalam. Badan tidak nyaman itu pada kasus-kasus infeksi virus yang herpes genital, herpes kemaluan, itu kan pertama tuh gejalanya itu mirip-mirip sekali orang flu. Rasanya tidak nyaman, tapi ada sesuatu di kemaluannya. Ya. Jadi disertai, harus ditindaklanjuti ya, dokter ya. Itu kadang-kadang salah masuk ke dokter penyakit dalam. Tuh, makanya kita tetap harus memahami semua penyakit itu, karena dengan itu bisa cepat menemukan ini ternyata meskipun sakitnya flu datangnya, tapi ternyata ada sesuatu di kelaminnya. Ternyata bukan ternyata bukan flu. Ternyata ada penyakit menular seksual. Yang terakhir ke Dokter Findria, Dok, pencegahan untuk HIV/AIDS seperti apa nih, Dok? Sebenarnya tidak hampir sama dengan yang diterangkan Dokter Hajeng. Jadi
perilaku seksnya harus terutama misalnya bagi remaja putri atau yang belum menikah sebaiknya tidak melakukan seks dahulu sebelum resmi istilahnya begitu. Kemudian kalau yang sudah menikah atau misalnya pasangan yang rencana mau menikah, kalau sudah merasa salah satu ada yang beresiko, sebaiknya konseling dulu apakah ada resiko untuk terjadinya terkena virus HIV atau tidak. Nah, itu harusnya konseling. Kemudian kalau sudah menikah ternyata salah satu, ya mudah-mudahan tidak ya, ternyata salah satu diketahui ternyata ada yang positif, ya sebaiknya memakai alat pengaman yang dikatakan Dr. Hajeng, kondom salah satunya. Kemudian diusahakan setia dengan pasangannya, tidak boleh berganti-ganti pasangan. Kemudian yang keempat adalah drugs, jadi sebaiknya diusahakan jangan memakai obat-obat nafsa atau narkoba yang jarum suntik. Kemudian kalau misalnya tadi saya katakan karena darah ya, misalnya ke tukang syukur mungkin bawa alat sendiri. Kemudian edukasi itu maksudnya kita harus mencari informasi yang tepat, yang benar, jangan terpengaruh dengan hoax-hoax yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang ada yang tidak suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar sehingga timbul diskriminasi atau stigma pada pasien itu, penderita tersebut. Jadi hal-hal itu yang harus kita hindari. Kalau misalnya antara penularan dengan ibu dan anak, ya itu tadi berarti kalau bisa diusahakan tidak menyusui. Seandainya ibunya itu positif, Mbak, ya kemudian kan anaknya lahir, itu biasanya kami akan memberikan obat profilaksis, jadi pencegahan supaya tidak terjadi penularan pada anak. Jadi anaknya tetap akan kita kasih ARV. Gitu. Baik, satu lagi dok, kalau kita ingin memeriksakan kita terkena HIV atau tidak, ini harus datang kemana dok? Ya itu tadi saya terangkan, bisa ke Rumah Sakit Dr. Sudono. Ada polivisiti di tempat kami. Kemudian bisa di rumah sakit daerah sekitar, misalnya di Rumah Sakit Sogaten Kabupaten, itu ada semua. Kemudian di puskesmas, sekarang paling dekat kan jaraknya adalah puskesmas masing-masing. Misalnya puskesmas kota Madiun atau di kabupaten itu sudah tersedia, jadi mudah. Kemudian jangan khawatir kalau misalnya itu kita terkena, ya jangan sampai, tapi kalau misalnya kita terkena itu obatnya gratis. Jadi pemeriksaannya juga, jadi kadang-kadang orang nanti bayar, padahal kalau memang misalnya kalau dulu kita beli itu harganya mahal Pak, 1 bulan itu bisa sampai 3,5 sampai 5 juta. Nah sekarang ini program pemerintah gratis, jadi jangan khawatir nanti kita datang ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk obat-obatan tidak akan dikenai biaya. Seperti itu. Jangan khawatir berarti ya dok. Yang jelas ini harus memeriksakan dulu nih dok, apalagi bagi ibu hamil. Betul. Sangat penting. Baik, terima kasih Dokter Findria, terima kasih Dokter Hajeng sudah hadir bersama kami untuk memberikan sedikit informasi ya, meskipun waktunya singkat begitu. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa, HIV, AIDS, kemudian IMS ini memang penyakit yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana penanganannya, seperti apa pencegahannya sudah kita bahas. Semoga bisa memberikan informasi yang tepat bagi Anda di rumah, dan semoga dialog khusus pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.